Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat video rekaman dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya, saya sudah mencoba beberapa kali dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan ya. Nanti tinggal kita upload di YouTube begitu. Baik, sebelum eh, melakukan perekaman ada beberapa hal. Yang pertama adalah perlu untuk menyiapkan ya tentunya laptop ya, laptop dengan yang ada kameranya begitu. Kemudian ada aplikasi Microsoft Word-nya, Microsoft Office terutama di Microsoft PowerPoint gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat dipersiapkan terlebih dahulu satu file yang merupakan tema secara keseluruhan dari beberapa tema yang akan disampaikan ya. Jadi misalnya kita satu satu file begitu, ada 20 atau 30 atau 40 halaman gitu. Itu menjadi satu file tersendiri. Baru setelah itu masing-masing temanya kita bagi menjadi beberapa file. Ya, jadi kalau misalnya ada 30 halaman, nanti setiap tema bisa dibagi ada hanya 2 atau 3 halaman saja. Nah, itu yang akan disampaikan untuk membuat video per masing-masing file gitu ya. Jadi tergantung daripada berapa banyak eh, tema yang akan disampaikan dalam satu file judul besarnya gitu ya. Jadi misalnya ini saya membuat satu tema ya, satu judul pembelajaran tentang digital mindset and entrepreneur ya. Di sini ada 3 halaman ya. Yang kedua, ini karena masih awalan kita membuat CV-nya, jika diperlukan ada CV-nya begitu. Persilakan bisa membuat CV-nya, namun kalau tidak merasa tidak perlu CV ya tidak usah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah outline-nya apa saja yang akan disampaikan ya. Baru setelah itu masing-masing tema ini nanti satu video tersendiri ya. Misalnya yang pertama penduduk dan kondisi digital Indonesia ini satu file tersendiri ya. Yang kedua tema tentang VUCA satu file tersendiri ya sampai terakhir nanti selesai di dalam melakukan pembuatan videonya. Lalu bagaimana caranya kita merekamnya ya di Microsoft PowerPoint ini ada fasilitas recording sebenarnya ya di dashboard ini. Ya, kita klik di sini ada record, bisa klik di sini. Ya, seandainya kita akan menampilkan wajahnya, kita bisa klik di sini. Ini ada aplikasi Cameo namanya ya. Ya, untuk slide mana saja ditampilkan cameo-nya, videonya atau muka kita gitu di satu slide saja atau semua slide. Gitu. Ini contohnya ditampilkan di semua slide ya. Diklik di sini, lalu tinggal dibesarkan atau dikecilkan, dipindahkan itu bisa ya. Mau ditampilkan di sini misalnya, tinggal dibesarkan. Kemudian mau ditampilkan wajah kita gitu ya, tinggal diklik di sini, nanti akan tampil wajah kita. Kalau seandainya tidak perlu ya tidak usah ditampilkan juga tidak apa-apa ya. Baiknya sih terutama di awal pembukaan ya, itu ada video yang menampilkan wajah kita supaya pembelajarnya tahu ya siapa yang menyampaikannya, kemudian biar lebih mudah interaksinya dibandingkan hanya menampilkan PowerPoint-nya saja gitu. Ya, kemudian di halaman selanjutnya seandainya mau dirubah tampilannya, misalnya taruh di sini ya atau di sebelah kiri begitu, kemudian dikecilkan supaya tidak terlalu ini bisa ya. Jadi tergantung selera kita. Ya, di halaman selanjutnya juga seperti itu, misalnya taruh di sini ya, seperti itu. Ya, dipaskan saja misalnya ditengahkan supaya lebih bagus tampilannya. Baru setelah itu kita memulai untuk melakukan perekaman gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah di dashboard record tadi, ya, kemudian kita setelah cameo-nya tadi sudah diaktifkan, lalu kita klik di ini, from beginning. Ya, dari sini, ya, baru kita melakukan perekaman. Ya, ini karena sudah pernah direkam, bisa satu satu slide saja atau semua semua slide-nya.
Ya, kalau kita rekam semua slide-nya, klik di sini, all slide begitu, baru kita tunggu sebentar, baru dilakukan perekaman. Ya, kita sampaikan materinya, misalnya satu tema begitu, ya maksimal 10 menit lah ya, atau lebih-lebih dikit tidak apa-apa ya, tapi jangan kurang dari 5 menit gitu. Karena kalau eh, lebih dari 10 menit terlalu lama ya, kadang-kadang yang nonton juga akan bosan gitu. Baru setelah itu, setelah selesai, kita stop ya recordingnya, ya. Selesai stop recording, kemudian di export, ya ada tombol export, kemudian dikasih nama filenya, ya sesuai dengan masing-masing temanya. Karena ini masih pembukaan, berarti ya pembukaan gitu ya, atau nama nama pembelajarannya apa, terus ada tema tersendiri, itu tidak apa-apa ya. Kemudian setelah itu kita ekspor video, ya. Kita tunggu sampai sampai selesai ekspornya, ya, baru kita bisa melakukan pembelajaran selanjutnya ya. Jadi begitu cara untuk merekam videonya menggunakan PowerPoint, cukup mudah sebenarnya. Nah, tergantung kita sudah menyiapkan materinya, ya kita bagi-bagi menjadi beberapa file begitu, ya untuk setiap subtemanya baru kita lakukan perekaman. Nah, nanti kumpulan dari itu semua menjadi satu pembelajaran yang lengkap. Misalnya dalam satu pembelajaran ada 10 atau 15 video, ya kan? Satu judul besar, nanti di bawahnya ada beberapa tema-temanya yang akan disampaikan sampai selesai kepada pembelajarannya. Gitu. Baik, demikian terkait dengan cara untuk membuat video. Lalu selanjutnya bagaimana caranya kita untuk menaruh videonya, ya. Setelah selesai, video itu bisa kita simpan di dalam laptop kita, atau kita bisa share melalui Google Drive, itu juga bisa. Nanti tinggal diinformasikan di mana Google Drive-nya, di-share, kita masukkan ke dalam website Triben untuk pemelatihan online-nya, kurs online-nya. Atau bisa juga langsung di-upload di dalam YouTube, ya. Jadi kalau kita punya channel YouTube, misalnya ini contohnya, ya kita punya channel YouTube sudah dibuat ya. Atau kalau tidak punya channel YouTube, nanti kami berikan channel YouTube-nya yang untuk Triben sudah kita buat ya. Di dalam channel YouTube ini nanti kita tinggal share, tinggal upload file-file video tadi itu, nanti baru nama filenya di dalam video YouTube-nya eh, bisa tinggal di-link-kan ke dalam eh, online kursnya ya di Triben itu. Cara untuk uploadnya adalah bagaimana? Yang pertama adalah kita masuk ke dalam di sebelah kanan pojok atas ada ininya, usernya, kemudian masuk ke YouTube Studio, ya, masuk ke dalam YouTube Studio. Selanjutnya di sini ada create, ya, di pojok kanan atas ada create. Kita tinggal create, upload video, ya, kita select filenya, video mana yang akan kita upload, misalnya sudah disiapkan ya, lalu tinggal diupload satu persatu. Dan misalnya ini contohnya, ya kita upload, ya kita tunggu sampai selesai. Nah, baru dikasih nama videonya, nama filenya apa, misalnya ya sesuai dengan nama kursusnya ya. Satu persatu, nanti pertama misalnya ini pembukaan gitu ya. Lalu di sini menjelaskan deskripsinya tentang video tadi itu, ya ditulis saja misalnya berikut beberapa tema yang akan disampaikan dalam pembelajaran, ya, dalam materi pembelajaran ini, ya saja A, B, C gitu ya. Kalau sudah selesai, lalu kita klik next, ya. Kemudian klik juga lanjutkan next, ya. Ini masih pengecekan, kita next saja terus nggak apa-apa.
Nah, ketika save-nya nanti bisa ada 3 hal ya di YouTube. Yang pertama adalah, private ya, privat gitu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menonton videonya. Yang kedua adalah unlist, ini lebih rahasia lagi, karena, videonya itu ketika di-search tidak ada ya, cuman kalau kita tahu linknya, nah itu baru ketemu, cuman kalau di-search di dalam ininya nggak ada, di YouTube-nya gitu ya. Dan ini di-unlist biasanya tidak ada iklannya, ya, jadi kita nanti akan menggunakan unlist. Sementara kalau public, ini, yang dipublikasikan, ya bisa di-search di YouTube-nya, kemudian bisa ditonton oleh, banyak orang gitu, dan juga ada iklannya. Kita menggunakan unlist, ya, unlist kemudian kita save. Sudah selesai. Nah, ini adalah channel daripada, YouTube-nya, ya. Jadi kita bisa klik kalau kita cek gitu, bisa kita klik. Sudah selesai. Ya, dan kalau misalnya kita mau mengupdate, ininya, mau menambahkan atau ini tinggal create lagi ya sampai berulang kali atau video yang sudah jadi bisa di, update lagi dengan cara di sini bisa di-update lagi atau yang mau ditambahkan gitu bisa di ini terus kita save lagi gitu ya. Seperti itu, eee, pembelajaran tutorial terkait bagaimana cara untuk, membuat, video dan juga menguploadnya di dalam YouTube. Semoga ini bisa memberikan gambaran yang singkat lah ya, bagaimana caranya dan kita bisa memproduksi, video sehingga, terdapat online-online course yang kita taruh di dalam, online course di Triben, Consulting. Karena sebenarnya dengan menaruh video kita pembelajaran di dalam online itu, yang pertama akan tetap terus ada, ya kan? Itu sharing keilmuan terus ada, yang kemudian yang kedua adalah kalau seandainya video itu terus ditonton gitu kan, itu menjadi sebuah apa ya, eee, brand image kita juga karena kita sudah membuat video yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Demikian, terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.